Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Roni terlihat mondar-mandir seperti setrika. Ia mulai khawatir dengan keadaan Salma. Meski ia sudah diberitahu oleh Ricky bahwa Salma bersama kakak iparnya, tetap saja rasa khawatir itu muncul. Roni mengusap wajah dengan kasar. Meskipun ia marah dengan Salma, tapi rasa khawatir itu jauh lebih besar. Apalagi kata Ricky tadi di sekolah, Salma sempat pingsan. Rasa bersalah menelusup ke hatinya. "Assalamualaikum," ucap seorang perempuan. Roni menoleh. Salma pulang dengan keadaan baik-baik saja. "Waalaikumsalam. Kenapa baru pulang? Bagus ya. Sudah pergi nggak izin, terus pulang malam," ucap Roni menyindir. Salma terdiam. Ia berusaha menahan emosi. "Aku nggak mau ribut, Ron. Aku mau tidur," balas Salma. Roni segera menahan langkah Salma. Salma menatap wajah Roni. "Lepas, aku mau tidur," pinta Salma tegas. Roni menggeleng, dan dengan sedikit kasar, ia menarik tangan Salma. Masuklah keduanya ke kamar. Bu Lastri dan Bi Ina tak sengaja melihat kejadian tersebut, hanya bisa menatap sedih. "Bu, mereka kenapa?" "Gak apa-apa, Bi. Kita doakan hubungan mereka baik-baik saja," jawab Bu Lastri penuh harap. Roni mengunci pintu kamar. Ia meminta Salma duduk di kasur. Salma hanya diam. Ia berusaha penuh untuk menahan air matanya agar tidak jatuh. Roni memegang dagu Salma. Dengan tatapan menusuk, Roni berkata, "Kamu tahu, salah kamu apa?" Salma menggeleng. Ia berusaha melepas tangan Roni. Namun tenaga Roni jauh lebih besar, membuat Salma hanya pasrah. Roni tersenyum remeh. "Jangan pura-pura polos, Sal. Saya tahu kamu telah main-main di belakang saya," ucap Roni. Dahi Salma mengerut. Ia bingung dengan arah perkataan Roni. "Maksudmu? Kamu pulang malam seperti ini karena habis bertemu dengan mantanmu, kan?" Roni kembali membuat masalah. Mata Salma mendelik seketika. "Mantan?" Roni mengangguk lalu melepas tangannya dari dagu Salma. Salma, saya sudah berusaha mungkin untuk menjauhi mantan saya. Tapi justru kamu seenaknya bertemu dengan mantanmu di saat saya tidak ada," beber Roni. Wajah Salma terkejut seketika. "Kamu jangan asal ngomong, Ron. Aku tidak bertemu dengan mantanku sama sekali," bantah Salma. "Masih mengelak?" Roni mengeluarkan beberapa foto potret Salma bersama Albi. "Ini buktinya. Kamu masih mau mengelak?" tanya Roni. Salma menatap tidak percaya. Mengapa Roni bisa memiliki foto itu? Salma mengambil salah satu foto tersebut. Ia teringat ini adalah foto di mana ia bertemu dengan Albi di makam. "Kamu salah paham, Ron," ucap Salma membela diri. "Salah paham gimana? Foto itu sudah sangat jelas kamu dengan dia bertemu. Kamu lupa dengan janji kita yang ingin menerima satu sama lain di pernikahan ini," balas Roni mulai emosi. "Tapi foto ini gak sesuai dengan pemikiranmu, Ron," sentak Salma terbawa emosi. "Wow, sudah berani membentak ya?" "Enggak, Ron. Bukan maksudku membentakmu. Tapi percayalah, foto itu tidak sesuai dengan pemikiranmu," sela Salma setelah sadar atas perbuatannya. "Terus aku harus percaya?" Salma menangis. "Buang air matamu itu. Saya tidak akan mudah dibohongi oleh air mata palsumu itu," seloroh Roni. Salma tersentak. Ia tidak menyangka Roni bisa berkata seperti itu. "Aku akan jelaskan semua kejadian yang ada di foto tersebut," ucap Salma. "Tidak perlu. Buat apa? Semuanya sudah jelas," balas Roni. Salma tertawa dalam tangisnya. "Iya ya. Buat apa juga aku jelasin ke kamu? Kita aja gak saling cinta." Perkataan Salma membuat hati Roni sedikit sesak. Setelah itu, Salma berdiri dan berjalan keluar kamar.
Tapi belum sampai di pintu, Salma sudah tumbang terlebih dahulu. Beruntung Roni langsung sigap menolongnya. Roni seketika panik, apalagi wajah Salma yang terlihat pucat. Bu Lastri, teriak Roni membuat keduanya terbirit-birit mendekat. Ya Allah, Mbak Salma, pekik Bu Lastri. Roni segera membaringkan tubuh Salma. Bu Lastri, tolong hubungi Dokter Aiman. Bi Ina, tolong cari minyak kayu putih, titah Roni. Dengan cepat keduanya bergerak melakukan apa yang diminta oleh Roni. Sal, bangun Sal. Maafin saya sudah bentak kamu, ucap Roni dengan panik. Tak lama, Bi Ina kembali dengan membawa minyak kayu putih. Ini Pak. Roni segera mengolesi minyak tersebut di bawah hidung Salma. Sal, bangun. Jangan buat saya khawatir, ucap Roni terus berusaha membangunkan Salma. Tak lama, Dokter Aiman datang. Pak Roni, bagaimana? Apa Bu Salma sudah siuman? Roni menggeleng. Belum dok, saya mohon periksa dengan baik. Saya nggak mau istri saya kenapa-kenapa, ucap Roni penuh khawatir. Dokter Aiman mengangguk. Ia segera mengeluarkan alat-alatnya untuk memeriksa kondisi tubuh Salma. Roni melihat sambil menunggu dengan harap-harap cemas. Dalam hatinya, ia merapalkan doa-doa untuk menyelamatkan Salma. Tensinya agak sedikit turun ya Pak, terus suhu badannya mulai naik lagi. Jelas Dokter Aiman di sela-sela aktivitasnya. Roni sabar menunggu, namun ia mulai heran ketika Dokter Aiman menempelkan stetoskop di perut Salma. Dan tak lama, senyum Dokter Aiman terbit membuat Roni semakin bingung. Dokter Aiman kenapa senyum-senyum? Istri saya lagi pingsan, seloroh Roni. Senyum Dokter Aiman semakin melebar. Bu Salma cantik kalau lagi pingsan, canda Dokter Aiman. Sontak Roni melempar tatapan tajam, mengobarkan bendera peperangan. Maaf Pak. Saya hanya bisa jelaskan sedikit karena bukan ranah saya untuk berbicara, ucap Dokter Aiman membuat Roni semakin bingung. Maksudnya? Nanti setelah Bu Salma bangun, Pak Roni bisa ajak Bu Salma datang ke dokter spesialis kandungan. Nanti ada penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan Bu Salma. Terang Dokter Aiman dengan sabar. Kenapa harus ke dokter kandungan? Kandungan istri saya kenapa? Dokter Aiman jangan bercanda dong. Seloroh Roni tidak terima. Dokter Aiman hanya tersenyum. Coba nanti tanya ke Bu Salma. Saya kasih resep yang aman dikonsumsi oleh Bu Salma saat ini, jawab Dokter Aiman lalu memberikan resep obat. Roni menerima dengan heran. Sudah kalau gitu Pak, saya permisi dulu. Saya sarankan jangan menambah pikiran Bu Salma, karena hal tersebut bisa memengaruhi kondisinya. Jadi Pak Roni harus benar-benar jaga Bu Salma, ucap Dokter Aiman sambil berpamitan. Roni hanya mengangguk, lalu meminta Bu Lastri dan Bi Ina mengantar keluar Dokter Aiman. Dokter, Bu Salma hamil ya? Tanya Bu Lastri yang paham dengan penjelasan Dokter Aiman. Insya Allah Bu, karena tadi saya sempat bertemu dengan Bu Salma ketika Bu Salma periksa ke dokter kandungan, jawab Dokter Aiman. Wajah bahagia Bu Lastri maupun Bi Ina tidak bisa ditutupi lagi. Ingin sekali mereka berteriak. Ah, serius dok? Tanya Bi Ina yang masih tidak percaya. Dokter Aiman mengangguk dan tersenyum. Tanpa diketahui mereka, Roni sedang menguping sejak tadi. Ada rasa bahagia menelusup ke hatinya. Dengan cepat, ia kembali masuk ke kamar. Seketika Roni lupa dengan kemarahannya. Salma tampak terbangun dari pingsannya. Dengan cepat, Roni membantu Salma untuk duduk. Aku bisa sendiri. Tolak Salma sedikit menepis tangan Roni. Roni tersentak. Salma berusaha turun dari ranjang, namun dengan cepat Roni mencegahnya. Jangan turun dulu, kondisimu belum baik, ucap Roni dengan lembut. Seketika Salma menatap wajah Roni. Apa pedulimu? Mau aku jatuh atau sakit juga gak akan berpengaruh dalam hidupmu, balas Salma dengan menusuk. Roni menelan ludah pelan. Sal, lirih Roni.
Tanpa berucap, Salma berusaha berjalan keluar kamar. Tapi dengan cepat Roni memeluk Salma dari belakang, mencegah Salma keluar dari kamar. "Jangan pergi, saya mau kamu di sini," bisik Roni. Air mata Salma kembali keluar. "Lepas, Ron, aku mau keluar," bekik Salma memberontak. "Enggak, saya nggak izinin kamu keluar," sentak Roni. "Ron, lepas." Roni semakin mengeratkan pelukannya. Tangis Salma semakin pecah. Ia bingung dengan sikap Roni. "Kamu kenapa, Ron? Kamu yang minta aku keluar. Dan sekarang, maaf Sal, maafkan saya. Saya emosi," balas Roni. Salma merasakan pundaknya mulai basah. Ia sedikit melirik ke arah Roni. Terlihat Roni juga menangis. "Aku bingung, Ron. Aku harus bersikap gimana ke kamu? Kemarin malam kamu marah-marah. Dan sekarang, iya Sal, maafkan saya. Maafkan saya. Saya akui saya salah," balas Roni sambil terus memeluk Salma. "Lepas, Ron, perutku sakit," ucap Salma yang mulai merasakan perutnya kram. Sontak Roni melepas pelukannya. Dan dengan cepat ia mengelus perut Salma dan mensejajarkan wajahnya di depan perut Salma. Salma tertegun ketika Roni melakukan itu. "Nak, maafkan ayah ya. Kamu baik-baik di dalam perut bunda," ucap Roni dengan lembut. Salma sangat terkejut ketika mendengar ucapan tersebut keluar dari mulut Roni. "Ron, kamu..." Roni berdiri lalu memeluk Salma lagi dengan erat. Terima kasih Sal," ucap Roni dengan tulus. Salma tertegun. "Kamu..." Roni mengangguk. "Saya sudah tahu, di dalam perutmu ada anak saya," sela Roni dengan cepat. Sontak Salma membalas pelukan Roni. Salma menangis sejadi-jadinya. Roni semakin mengeratkan pelukannya berusaha menenangkan Salma. "Maafkan saya, Sal." Pagi-pagi Salma sudah disibukkan dengan perut yang sangat bergejolak. Roni seketika terbangun mendengar suara mual Salma. Segera ia menghampiri Salma. Roni sedikit memijat pelan tengkuk leher Salma. "Masih mual?" Salma menggeleng. "Istirahat ya," ajak Roni sambil menuntun Salma jalan. Salma hanya menurut. "Hari ini izin aja ya," pinta Roni. Salma menggeleng tegas. "Gak mau, hari ini aku ada rapat yayasan buat acara milad yayasan, Ron," ucap Salma. "Tapi kondisimu seperti ini, Sal. Saya gak mau kamu kenapa-kenapa," ucap Roni yang terlihat sangat khawatir. Sejak semalam, Roni menghilangkan seluruh rasa gengsi, rasa bahagia mengalahkan semuanya. "Aku gak sakit, Roni. Aku hamil. Aku gak apa-apa. Ini sudah biasa dan dialami hampir semua ibu hamil. Kamu tenang aja," balas Salma berusaha meyakinkan Roni. "Ayolah Sal." "Enggak Ron, kamu percaya sama aku. Aku dan anak kita baik-baik saja," bujuk Salma. Wajah Roni seketika berubah menjadi datar. "Terserahmu Sal, saya hanya tidak ingin kalian kenapa-kenapa," balas Roni sambil berlalu keluar kamar. "Ron, Roni, Roni," panggil Salma namun tidak digubris sama sekali. Ngambek dia. Ternyata Bupati bisa ngambek juga ya," ujar Salma. Roni berdecak. "Keras kepala sekali dia. Aku kayak gini juga demi kebaikan dia," gerutu Roni. "Pak Roni, selamat ya," ucap Bi Ina membuat Roni berhenti melangkah. Roni tersenyum. "Sama-sama Bi." "Luar biasa Mas Bupati satu ini. Baru 1 bulan menikah sudah langsung jadi aja," sahut Bu Lastri membuat Roni tersenyum geli. "Tokcer juga ya. Baru melakukan hubungan 1 kali langsung jadi. Apalagi kalau berkali-kali. Bisa banyak anakku," batin Roni sambil mengingat kejadian malam itu. "Bisa dicoba lagi nanti. Siap-siap Salma,"
ucap Roni dalam batinnya sambil tersenyum penuh rencana.